Mobil LCGC dalam kurung low cost green car atau KBH2 dalam kurung kendaraan bermotor roda 4 yang hemat energi dan harga terjangkau resmi terbit di Indonesia pada tahun 2013. Program ini diluncurkan secara resmi oleh pemerintah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 dan Permen Perin Nomor 33 Tahun 2013. LCGC pertama yang lahir di Indonesia adalah Daihatsu Ayla dan Toyota Agya yang pertama kali debut pada tahun 2013. Yang kemudian disusul oleh Honda Brio Setia dan Suzuki Karimun Wagon R. Pada awal peluncurannya, mobil LCGC ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, berada di kisaran 76 juta rupiah hingga 100 jutaan rupiah saja. Kemudian pada tahun 2016, lahirlah Calya dan Sigra. Keduanya pertama kali diperkenalkan dan diproduksi secara massal pada awal Agustus 2016, kemudian diluncurkan secara resmi di ajang pameran otomotif Gias pada bulan yang sama. Saat ini, sejauh yang gue lihat, dunia LCGC didominasi oleh Calya dan Sigra. Mungkin karena dimensi kabinnya yang jauh lebih luas, yaitu 7-seater, dan mesin yang irit. Toyota Calya berkapasitas mesin 1200 cc, dan Daihatsu Sigra memiliki beberapa varian mesin. Tipe tertinggi Sigra memiliki mesin yang sama dengan Calya, yaitu 1200 cc, dan tipe terendahnya berada di 1000 cc. Mobil LCGC Sigra dan Calya banyak dibenci oleh orang Indonesia karena banyak pengendaranya yang berkendara secara ugal-ugalan. Itu fakta yang tidak dapat saya pungkiri walaupun saya adalah pengguna LCGC. Oke, selamat pagi masyarakat Indonesia. Sekarang gue berada di belakang kemudi Daihatsu Sigra 1200 tahun 2022. Kita langsung aja to the point. Apa aja kelebihan dan kekurangan yang gue rasakan sebagai pengemudi Sigra selama 4 tahun? Dan by the way, untuk kilometernya sekarang berjalan di 74.800. Nah, kita langsung mulai aja dari kelebihannya ya. Pertama, jelas, irit. Ini mobil 4 kali pernah dipakai pulang pergi Sumedang, Palembang, Jambi, Lahat, Sumatera Selatan. Dan ketika gua isi full tank di Sumedang, dia baru berkurang 1 titik di tol Trans Sumatera kilometer berapa gua lupa. Yang jelas itu posisinya udah di Lampung, guys. Sumedang, Sumatera berkurang 1 titik pas nyampe Lampung. Itu berapa ratus kilometer? Gak tahu ya gue, apakah ini karena indikator BBM-nya error atau gimana. Tapi yang jelas kita baru ngisi lagi BBM itu ketika berada di jalur lintas Palembang Jambi. Seirit itu, dengan kecepatan konstan antara 80 sampai 110. Kenapa gak lebih dari 110? Karena ketika dia melebihi 110 km per jam, ini eco mode-nya mati. Daun hijau ini mati. Dan kalaupun eco mode-nya mati, dia tetap nggak seboros expander sih. Tetap masih bisa dibilang irit ya. Jadi itu kelebihan pertama, irit. Yang kedua, ini mobil enjoy sih, lincah gitu loh. Karena dia walaupun 3 baris, tapi dia tipis mobilnya, ramping, sehingga bisa dibawa masuk ke gang-gang sempit gitu loh. Dan kelebihan ketiga, tentunya gak kepanasan dan gak kehujanan. Ya walaupun ini mobil dikata mobil murah, dikata mobilnya orang susah dan lain-lain, tapi overall naik mobil ini gue gak kepanasan dan gak kehujanan, guys. Nah itu dia. Kemudian kita langsung masuk ke kekurangan kali ya. Untuk kekurangannya, jelas ada yang dikorbankan dari sebuah keiritan, guys. Apa itu? Tenaga. Ini mobil kalau dalam posisi full penumpang dibawa ke jalan-jalan yang nanjak ekstrim gitu, atau tanjakan yang ya gak terlalu ekstrim tapi panjang, dia engap, guys. Ya bisa aja sih diakalin dengan cara matiin AC. Tapi ya kadang kalau penumpangnya full tetap udah mati AC pun engap. Harus banget
stay di gigi satu gitu, di tanjakan panjang, sehingga itu bikin kita menghalangi banyak pengendara di belakang mobil gitu loh. Karena ketika kita di posisi gigi satu, tentunya kita gak akan bisa kenceng. Itu sih yang pertama, tenaga kurang. Yang kedua, kaki-kakinya. geruduk lewat jalan jelek itu bener-bener aduh kerasa banget sih. Bahkan ada sedikit gejelugan di jalan pun ini mobil kerasa banget jeduknya. Makanya itu gue masukkan ke salah satu kekurangan dari mobil ini. Terus selanjutnya kekurangannya apa lagi ya? Kayaknya overall gak ada sih. Cuma tenaga sama kaki-kaki aja. Oh, ya satu lagi. Setelah berjalan 4 tahun, head unitnya mati di tahun ketiga. Gak tahu kenapa, sama sekali gak tahu kenapa. Karena ini mobil padahal sangat dirawat ya. Ya walaupun sempat dijadikan taksi online gitu selama ya hampir 4 tahun juga sih. Tapi lebih konstan digunakan sebagai taksi online itu selama 3 tahun. Kenapa di tahun ketiga kami memutuskan untuk berhenti jadi driver taksi online? Karena aduh kasihan mobilnya guys. Tidak semua penumpang itu berakhlak. Kadang-kadang ada yang di aplikasi ngakunya 4 orang, tiba-tiba datangnya 7 orang. Dan yang paling sering, banting pintu. Yes, banting pintu. Begitu sampai tujuan, stop, beledak, panto dibanting guys. Jujur, kasihan banget gua sama mobilnya ya. Itulah kenapa akhirnya kami memutuskan untuk stop jadi taksi online. Ya dan itu aja sih kelebihan dan kekurangan Sigra. Dan baru-baru ini by the way, ini mobil kami pakai untuk road trip ke Palembang dan ke Lahat, Sumatera Selatan. Overall totalnya 2.200 km saat itu. Dan karena sangat irit, kami gak keluar duit buat bensin lebih dari 2 juta guys. Bener-bener seirit itu. Dan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya dalam road trip Sumatera kami, karena kebetulan saudara kami ada yang di Sumatera, BBM pasti baru berkurang 1 titik di tol Trans Sumatera di sekitaran Lampung. Seirit itu guys. Bahkan dalam salah satu sesi perjalanan road trip Sumatera kami, gue pernah bawa lari sampai 140 km per jam. Dan ya jadi sedikit lebih boros, tapi lagi-lagi tidak seboros Expander. Dan tentunya yang dikorbankan itu tenaga ya. Namanya irit, pasti tenaganya juga kecil. Torsinya juga cuma berapa sih ini? Kalau gak salah sekitar 80-an horsepower ya. Sangat jauh dibandingkan Expander gitu. Ya jelaslah harga juga jauh. Dan apalagi ya? Oh ya, untuk masalah kaki-kaki yang keras dan jedak-jeduk tadi, gua kira solusinya itu supaya gak terlalu sakit ke pantat adalah penambahan penambahan busa di jok. Jadi ini joknya udah kami lapis dengan kulit, dan sebelum dilapis kulit itu udah dikasih tambahan busa dulu. Jadi mobil ini terasa lebih empuk dan nyaman. Dan overall buat gua yang pengguna Astrea Grand, gua kira gak ada masalah sama sekali untuk kenyamanan mobil ini. Dipakai perjalanan jarak jauh pun biasa aja sih, gua gak pegel. Kemarin gua perjalanan pulang dari Lahat ke Bandung dan ke Sumedang ini cuma istirahat 1 kali di rest area Sumatera. Dan sisanya paling ya kayak istirahat di kapal laut ya. Itu bukan permintaan kami juga, karena memang mobilnya harus berhenti dan kita harus istirahat karena posisinya di kapal. Tapi yang jelas selama perjalanan 900 kilo dari Lahat itu, ini mobil cuma berhenti di kapal dan di rest area. Rest areanya pun rest area Palembang, masih jauh banget. Setelah dari Palembang full kita ngebut sampai ke Sumedang, gak ada istirahat. Tapi gak ada sedikit pun masalah. 100 juta % lancar.
Itu sih. Dan overall, walaupun mobil ini banyak dibenci orang, gue tetap sayang sama mobil ini. Dan kita akan lihat ke depannya sampai 100.000 kilometer, bahkan kalau perlu 1 juta kilometer. Apa nih yang bakal terjadi sama mobil ini? Dan anyway, gue rutin ganti oli di 7.500 km. Rutin, gak pernah telat. Kampas kopling gak pernah diganti. Rem masih oke sih. Kalau gak salah pernah diganti di kilometer berapa ya, gak tahu. Tapi sekarang di 74.000 km overall mesin aman karena gue rutin ganti oli. Dan gue akan terus pakai mobil ini sampai 1 juta kilometer. Kalau rusak bakal gue benerin, gak akan gue jual guys. Dan tentunya follow up terus video ini, follow up terus channel gue maksudnya gitu. Terserah ketang lah, bebas. Tapi gue harap kalian follow up kalau kalian mau tahu seberapa tangguh Daihatsu Sigra. Karena gue akan terus pakai mobil ini sampai ke kilometer 1 juta. Gak akan gue ganti, rusak bakal gue benerin. Gak akan gue jual sama sekali. Karena udah terlalu banyak kenangan sama mobil ini guys. Gak tega buat gue jual sih. Jadi share, like, and subscribe. Peace.